Discussion pembahasan data dan analisis penyusunan dokumen RP3KP Kabupaten Aceh Besar kepada Bapak M. Ali Esos MSI dan juga selaku Asisten 2 Bidang Ekonomi dan Pembangunan Kabupaten Aceh Besar. Kami persilakan. Di Indonesia sebesar 12%, 12,71 juta, menunjukkan bahwa hanya 82,63% keluarga di Indonesia yang sesuai dengan kaidah. Mewakili penjabat Bupati Aceh Besar Muhammad Iswanto SST PMM, Asisten 2 Aceh Besar Bidang Perekonomian dan Pembangunan M. Ali Esos membuka fokus Group Discussion atau FGD 1, ekspos pendataan dan analisis penyusunan dokumen, penyusunan rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman atau RP3KP Kabupaten Aceh Besar tahun 2023 di Hotel Depade, Kecamatan Darul Imarah, Aceh Besar pada Kamis 23 November 2023. Pada kesempatan itu, M. Ali menyampaikan harapan yang besar agar FGD 1 kali ini mampu menciptakan rekomendasi dengan analisis rencana sesuai dengan dinamika wilayah setempat. M. Ali berharap agar para pelaku kepentingan dapat berkontribusi dalam merumuskan isu strategis, mencari solusi untuk setiap dinamika permasalahan dalam rancangan pengembangan perumahan atau kawasan permukiman. Karena tujuan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman adalah bagaimana meningkatkan akses masyarakat terhadap hunian yang layak dan terjangkau, serta didukung oleh prasarana dan sarana dasar permukiman yang memadai. Dikatakannya lagi, dalam penyusunan dokumen RP3KP Kabupaten Aceh Besar dibantu oleh tim ahli dan konsultan guna lebih detail menjaring isu strategis, permasalahan dan rancangan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman sehingga Aceh Besar mempunyai dokumen yang benar-benar bisa dijadikan acuan selama 20 tahun ke depan. Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Aceh Besar Syahrial Amanullah ST mengatakan kegiatan FGD ini bertujuan untuk melaksanakan standar pelayanan minimum atau SPM serta tersusunnya analisis yang memerlukan penguatan agar praktek penyusunan RP3KP dan keterpaduan prasarana kawasan sehingga di bidang perumahan dan permukiman dapat mencapai hasil yang optimal. Maka perlu dilakukan FGD ini. Karena di sisi lain, FGD ini dapat menunjang pembangunan ekonomi sosial dan budaya di tengah masyarakat, serta pemberdayaan pemangku kepentingan dan terakomodasinya seluruh kebutuhan akan perumahan dan permukiman yang dijamin oleh kepastian hukum, terutama bagi kelompok masyarakat yang berpenghasilan rendah.